Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Hari-hari saya sesudah sudah MotoGP di Lombok, di Mandalika adalah fenomena Rara yang kemudian saya perhatikan. Tetapi bukan karena sosoknya, juga bukan karena kehebatannya mengusir hujan, tetapi perbincangan di sekitar Rara, pengadilan-pengadilan, penghakiman-penghakiman yang mencela dan menyalahkan. Itu menggambarkan betapa kita itu sedang ada dalam dunia yang luar biasa ya. Orang meyakini kebenarannya sendiri dan menghakimi orang lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan misalnya kepercayaan saya, kebenaran yang saya miliki. Karena memang berbeda sekali. Saya tidak bisa menggunakan ukuran kebenaran yang saya yakini untuk kemudian menilai orang lain yang jelas-jelas berbeda. Tetapi itu dilakukan oleh banyak orang, juga diantaranya adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Itulah kenapa kemudian saya searching berita-berita tentang Rara. Dan barusan saya melihat podcastnya Deddy Corbuzier yang dihadiri oleh Rara diwawancarai. Ada banyak hal yang menarik menurut saya, yang semakin meneguhkan saya betapa kita itu hidup dalam keberagaman. Dan kalau kita melihat dengan hati perbedaan itu, dan bahkan mendalami perbedaan tanpa penghakiman atas apa yang saya yakini dan saya paksakan untuk juga menjadi kebenaran orang lain, betapa luar biasa yang saya melihat harmoni hidup sosok Rara dengan sesama yang dilayani. Dia menyebut banyak kali kata melayani. Kemudian relasinya dengan Tuhan. Dan hebatnya adalah yang tampak di sana, menyatunya dia dengan semesta, dengan unsur-unsur semesta alam yang menjadi bagian hidup, dan dalam tanda kutip dia tidak pernah menyebutnya, tetapi saudaranya. Sebagai pawang hujan, dia bekerja sama dengan unsur-unsur semesta untuk menata sedemikian supaya sesuatu yang baik terjadi. Maka ketika di Mandalika, dia mempersembahkan hidupnya, doanya, meditasinya, dan actionnya, ungkapannya yang keliling-keliling itu untuk Indonesia, supaya sungguh acara berjalan dengan baik, sukses, dan kemudian Indonesia diapresiasi oleh dunia. Dan itu terjadi. Ada banyak yang menarik dari Rara ini. Dia sangat pede dengan dirinya sendiri, walaupun di tengah kecaman banyak orang, dia yakin, tetapi dia juga tidak emosional untuk menolak kecaman itu. Tetapi dia yakin pada dirinya sendiri bahwa yang dilakukan adalah baik dan benar. Dan itu cukup. Dia sangat faith, beriman pada apa yang dia yakini. Dan itu baik. Seorang beriman harus meyakini dan mengandalkan dan fokus pada yang diyakini. Dan itu adalah Rara si pawang hujan. Rara bukan pawang hujan. Dia menyebut dirinya menarik, pramugari cuaca. Loh, keren banget toh. Saya tidak tahu, tetapi ya bisa menggambarkan, walaupun tidak jelas seorang pramugari, tetapi tentang cuaca ya. Tampilan yang manis, pelayanan yang tulus, dan kemudian meyakinkan si penumpang dalam pesawat, kalau itu pramugari pesawat, bahwa cuacanya oke, bahwa harus memakai sabuk pengaman dan seterusnya karena banyak awan yang membuat guncang dan seterusnya. Pramugari cuaca. Dia tidak mengklaim sebagai penguasa atau sebagai orang yang paling berperan untuk mengatur cuaca. Dia tidak pernah mengatakan itu.
Maka ayo kita letakkan konteks cercaan, pengadilan, dan aneka hal tentang Rara yang bisa Anda baca di media sosial, meletakkan itu berhadapan dengan Rara yang sangat luar biasa juga personalitinya. Banyak sebutan untuk pawang hujan. Di antaranya tadi dia mengklaim diri sebagai pramugari cuaca. Miss Pawang orang menyebutnya waktu di Mandalika. The Prayer, orang yang berdoa. Dan pada umumnya bahasa Rain Charman, ya. Tetapi juga Rain Engineer, pawang hujan, banyak istilah itu. De facto, Rara dipuji di seluruh dunia. Bahkan ada satu liga yang saya kira Liga Eropa yang tadi malam main, kemudian ketika membuat gol, para pemainnya dan bahkan penontonnya itu menirukan apa yang dibuat oleh Rara dengan begini. Dengan gerakan tangan tetapi tanpa alat. Gini. Itu pemain lo ya. Luar biasa menurut aku. Ini marketing yang sangat luar biasa, ini branding Indonesia. Tentu saja tidak dilihat secara keseluruhan, tetapi dari sisi-sisi tertentu dia sungguh-sungguh berhasil mewujudkan pengabdiannya terhadap Indonesia melalui ajang internasional Mandalika, supaya dunia melihat dan menghargai martabat bangsa dan pemerintahan Indonesia. Saudari-saudari yang dicintai Tuhan, melihat podcast yang Deddy Corbuzier itu, saya melihat seorang yang sangat tenang, tidak angker, biasa, tidak misterius, bukan sosok yang magis yang setiap orang lalu takut kalau menghadapi dukun. Enggak, dia biasa sekali. Kemudian ketika menerangkan tentang apa yang dilakukannya dan kepercayaannya, dia bertutur kata sangat logis. Tentu saja tidak logis ilmiah, tetapi dengan logika-logika yang oke lah, gitu kan, mengandalkan kepercayaannya. Kemudian juga rileks menerangkannya. Anda bisa melihatnya jujur, ya, pertanyaan apapun dijawabnya dengan sangat jujur dan penuh iman. Penuh iman itu saya tidak menyebut agama, tetapi beriman, percaya, fokus pada sesuatu yang ia yakini. Yang terakhir tentu saja saya ingat akan gerakan gereja Katolik di seluruh dunia untuk menghargai semesta sebagai ciptaan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Semesta itu juga batu, itu ya hujan, itu ya mendung, itu ya langit. Apalagi manusia yang memang beragam, karena Allah menciptakannya beragam. Maka rasaku melihat kesaksian Rara itu semakin meneguhkan iman kekatolikan. Kita tidak menduakan Tuhan, pasti, ya, tetapi melihat Allah secara dalam wacana yang lebih luas. Oh, Allah itu menciptakan yang dengan sangat luar biasa. Tatanan kehidupan, unsur-unsur kehidupan semesta yang kalau kita sapa, mereka bekerja sama dengan kita yang mengangkat martabat kita sebagai manusia ciptaan tertinggi. Dan itu tidak dirumuskan oleh Rara, tetapi menjadi begitu tampak pada si pawang hujan ini, pada pramugari cuaca ini, imannya kepada Tuhan lewat penghargaan pada perbedaan, pada keberagaman, dan terutama harmoni dengan semesta. Laudato Si. Salam untuk Anda semua. Ini hanya iseng, dilihat syukur, nggak dilihat nggak apa-apa. Saya hanya mengekspresikan kegembiraan saya saja ketika melihat kesaksian Rara di berbagai media dan juga komentar banyak orang yang beragam. Anda punya pendapat apa? Boleh berbeda dengan saya tentu saja. Silakan tulis saja di chatting atau WA juga boleh. Yuk, Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga ya. Ciao.